Puji Tuhan. Saudara terkasih, minggu ini, bulan ini adalah bulan-bulan Thanksgiving ya, di mana kita merayakan Thanksgiving. Kalau saudara pergi ke market, maka saudara akan melihat banyak turkey yang besar-besar di sana dari Turkey. Bulan Thanksgiving yang akan kita rayakan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah 3 syukur di bulan ucapan syukur. 3 gratitude in the month of Thanksgiving. Itu judul kita. Saudara-saudara dikasihi, mari buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Dua Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Sudah dapat saudara-saudara? Kali lagi. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Kalau sudah, mari baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara, kado apa yang paling besar yang pernah saudara terima? Kalau saya cerita, kado yang besar yang paling besar kalau bicara tentang angka, tentang uang begitu, adalah sebuah pelayanan pemakaman. Ada sebuah pelayanan pemakaman dan saya di sana nggak diminta khotbah. Yang khotbah ada pendeta yang senior. Saya hanya bawa apa? Bukan, saya hanya siapin musik begitu. Ibu Esya ke dalam saja, tinggalkan saja meja itu nggak apa-apa. Abang Josafat juga tinggalin aja, biar kita kumpul di sini, kita sahati semua, please. Abang Josafat juga. Jadi kalau sudah firman yang di meja nggak apa-apa masuk. Jadi bukan, saya nggak bawa mayat, saya nggak kuat bawa mayat. hampir mirip. Jadi saya nggak khotbah, saya cuma bawa alat musik, saya cuma setel musik, saya main musik. Tapi di amplopin, jangan salah paham ya. Ketika saya bicara ini, saya mau bicara tentang kado istilahnya. Di amplopi dengan amplop nilainya yang amplopnya berat. Karena dalamnya surat-surat, enggak. Amplopnya biasa karena cuma selembar. Tapi isinya yang berat begitu. Saya kaget-kaget juga ya. Pas ngeliat gitu kaget, pasti ngomong apa? Puji Tuhan. Terus sambil lihat kiri kanan, jangan sampai ada yang lihat minta traktir lagi. enggak gitu. Maksudnya saya kaget, wah, kok besar sekali ya dia kasih saya nggak khotbah, saya cuma bantu main musik, saya cuma bantu ngurus-ngurus beginilah, ngangkat. Itu kado yang membuat saya surprise. Tapi saudara-saudara, kalau saya tanya kepada saudara, untuk saudara juga punya pengalaman tersendiri tentang kado yang membuat Anda surprise. Yang pertama, saudara-saudara, yang akan kita pelajari di 3 syukur di bulan penuh syukur ini. Yang pertama adalah kita bersyukur buat keselamatan kita. Keselamatan kita adalah kado terbesar buat kita. Setuju saudara? Keselamatan adalah kado terbesar yang kita terima dari Allah. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati disalib dan bangkit kembali, sehingga kita bisa mengenal Yesus secara pribadi dan beroleh hidup yang kekal. Dan kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu adalah kado terbesar. Jadi saudara-saudara, tidak ada kado yang lebih besar daripada itu. Ketika Kristus mati bagi kita dan kita boleh mengenal Dia secara pribadi. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 itu berkata, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan, tidak bisa diceritakan, saudara-saudara, kebaikannya. Saya mohon maaf sama saudara kalau kadang kita menyembah saya menangis begitu. Bukan saya mau pamer, bukan saya juga mau sok-sokan. Tapi kalau kita ingat, Tuhan apa sih yang kami bisa buat tanpa Tuhan? Nothing. Yang sehat saja juga, yang kaya raya saja juga sekarang nggak bisa buat apa-apa ketika mereka menghadapi kesulitan. Apa sih yang bisa kita buat? Itulah ketika kita datang sama Tuhan, terkadang hati saya juga nggak tahan dan berkata, Tuhan, luar biasa yang Engkau buat, Engkau menyelamatkan hidupku.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah kado yang terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu Yesus mati bagi kita dan bangkit kembali untuk menjamin keselamatan kita. Syukur kepada Tuhan untuk keselamatan, ini poin yang pertama. Saudara jangan lupa, memasuki bulan syukur Thanksgiving ini, jangan dulu buru-buru belanja, ya. Kalau saya sudah diwanti-wanti sama polisi di rumah, ya. Tahu yang polisi ya. Bukan istri saya polisi, tapi dia berlaku seperti polisi. Pak, ini sudah mendekati Natal. Lalu kenapa kalau mendekati Natal? Nanti mall-mall pada crowded. Jadi kenapa kalau mall crowded? Hindari crowded. Bagus. Artinya apa? Belanja sekarang. Supaya menghindari crowded katanya. Pintar juga lu. Iya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kado terbesar di bulan-bulan syukur ini, jangan dulu buru-buru belanja. Kalau saudara ada berkat dan belanja, go ahead. Tapi bukan itu yang utama. Dengar firman Tuhan. Ingatlah bahwa hidupmu telah ditebus. Ingatlah kalau sorga itu menjadi bagianmu karena Yesus mati bagimu. Itu adalah kado yang terbesar. 3, syukur di tengah di bulan-bulan syukur ini. Yang pertama, ingatlah akan keselamatan. Syukurlah buat keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Dosa yang telah memisahkan manusia dari Allah. Tapi Tuhan mengasihi dunia. Tuhan mengasihi engkau secara pribadi. Dan dia kirim putranya Yesus datang ke dalam dunia, mati, menjadi korban yang sempurna atas dosa-dosa kita. Kemarin kita melayani ibadah memorial service di Lancaster. Saya berterima kasih secara pribadi buat semua rekan-rekan yang melayani, juga jemaat yang berdoa. Dibikin live, ada banyak jemaat yang ikut siaran, saya lihat, saya senang sekali. Saya bersyukur buat doa-doa saudara semua berjalan baik. Di sana saya ngomong begini, umur manusia itu Tuhan yang tentukan, tetapi cara mati kita bukan Tuhan yang tentukan. Jangan fitnah Tuhan. Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Poin ini memang saya tidak bicara di detail. Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Poinnya adalah begini, cara mati manusia itu bukan ditentukan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Tidak ada kejahatan dalam diri dia. Jadi jangan fitnah Tuhan. Bukan Tuhan yang menghendaki itu ditabrak, bukan. Umur manusia Tuhan yang menentukan batasnya. Tapi cara mati Tuhan itu dipengaruhi oleh dunia yang jahat. Karena dosa masuk ke dalam dunia, maka kejahatanlah yang ada semata-mata. Kekerasan, ketidakadilan, kesombongan, mabuk, tidak peduli akan hidup orang lain, ugal-ugalan, apapun namanya yang pada akhirnya membuat dunia ini kacau. Sehingga dikatakan dunia ini adalah tempat air mata dan penderitaan. Karena memang dunia dikuasai oleh dosa. Jadi kita nggak boleh punya pemahaman yang salah. Tuhan tidak pernah berlaku jahat. Mungkin keluarga belum bisa terima, belum tangkap. Tapi kelak kita akan tahu bahwa tidak ada kejahatan dalam diri Tuhan. Jangan fitnah Tuhan. Tuhan hanya semata-mata mengasihi gitu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini saya katakan kepada mereka, bukan cara mati seseorang yang menjadi isu, tapi siapa yang menjemputmu ketika umurmu berakhir di dunia ini. Itu poin saya di sana. Ada banyak orang yang mati lalu hilang. Pesawat di Malaysia M370 itu beberapa tahun lalu hilang bersama seluruh krunya, nggak ketemu sampai hari ini. Orang yang tenggelam di laut lalu mungkin dimakan ikannya dimakan manusia dan sebagainya, begitu recycle gitu. Bagaimana? Bukan cara matinya, saudara-saudara. Cara mati itu bukannya itu nggak penting. Tapi batas umur kita Tuhan yang tentukan, tapi cara mati bukan. Jadi jangan fitnah Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan, karena dia baik, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Saya cuma bilang begini kemarin itu, bukan cara mati yang menjadi isu, tapi siapa yang menjemputmu ketika engkau berhenti nafasmu di dunia ini, ketika engkau mengakhiri hidupmu di dunia ini. Siapa yang jemputmu? Tuhan Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab katakan, aku pergi ke rumah Bapa dan aku akan datang kembali untuk membawamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, syukuri. Di bulan penuh syukur ini, syukuri keselamatan yang Tuhan beri. Karena Tuhan memberimu hidup yang kekal. Ini yang terpenting. Gitu saudara-saudara ya. Jadi menjadi sebuah wawasan juga bagi kita. Jangan
menghakimi atau jangan menuduh Tuhan, karena dia sangat-sangat baik. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang menjemput kita ketika hidup kita berakhir? Kita nggak tahu kok hidup kita ini, betul ya. Seminggu sebelum, mungkin 2 minggu sebelum mereka pergi, itu Murni telepon saya, Pak Sardi, saya mau masukin Pak Sardi di referensi. Kita butuh 3 referensi untuk aplikasinya talent masuk militer. Oke, nggak ada masalah. Apa yang kamu perlu? Nama lengkap, alamat, email address, dan sebagainya lah kira-kira. Oke, go ahead, saya kasih. Siang ini juga kami mau pergi tes Pak Sardi katanya. Oh, puji Tuhan. Ada talent di situ? Ada. Lalu saya panggil talentnya untuk bisa ngobrol. Kami bertiga berdoa. Itulah terakhir kali saya mendengar suara talent dan suara Murni. Kita doa siang itu. Tuhan, tolong mereka mau pergi tes, talent mau pergi tes, beri anugerah. Dan itu adalah hari terakhir dia untuk saya berkesempatan bicara dengan dia. Bukan bagaimana cara mati seseorang, tapi siapa yang menjemputmu ketika engkau mengakhiri hidupmu di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanannya. Syukuri ini, saudara. Siapa kita? Siapa kita sih? Saudara mungkin punya berkat yang cukup, puji Tuhan, saya senang, ya. Gereja juga senang kan, kalau saudara diberkati kan gereja juga diberkati, ya kan? Betul kan? Betul nggak? Makanya saya berdoa, Tuhan berkati jemaatmu. Bukan saya mata duitan, bukan. Tapi duit juga perlu, gitu kan? Bukan saya mata duitan, lalu saya nodong-nodong saudara, enggak. Ini pekerjaan Tuhan. Lalu ketawa-tawa itu yang mungkin merasa ditodong. Saudara-saudara syukuri. Karena siapa sih kita? Kita orang berdosa yang harusnya binasa, tapi Tuhan angkat engkau. Engkau mulia di matanya. Engkau berharga di matanya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan cinta dunia ini, tapi lebih spesifik lagi, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi saya secara pribadi, individu. Yang kedua, apa yang perlu kita syukuri saudara-saudara di bulan syukur ini? Yang kedua adalah syukurilah pemeliharaannya Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita buka, saya mau baca ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Saya baca Filipi, Kolose, Efesus. Saya bacakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, syukuri bahwa Tuhan itu memelihara kita. Di negeri ini lebih banyak makanan daripada jumlah penduduk. Di Afrika, banyakkan penduduk daripada jumlah makanan. Ya saudara, betul ya? Meskipun pandemi, saudara-saudara, itu tong sampah penuh dengan sampah. Sekolah-sekolah yang ngasih free food, itu pun kalau siang hari harus buang sampah. Maksudnya makanan itu ke tong sampah. Betul ya? Saudara tahu itu. Luar biasa negeri ini, Tuhan memberkati Amerika. Luar biasa. Ada saudara di sini yang kelaparan? Gak ada ya. Saya nggak pernah ditelepon ada jemaat Pak Sardi, saya belum makan siang. Kenapa? Karena memang saya puasa ya. Kalau nggak puasa ya jangan makan siang. Nggak ada, siapa nggak pernah ditelepon sama jemaat, Pak saya nggak punya uang Pak untuk ini. Semua cukup, semua Tuhan sediakan. Memang mungkin tidak mudah untuk pergumulan keuangan atau apa, tapi Tuhan cukupi. Makan kita dicukupi Tuhan. Saudara tidur nyenyak ya? Malah sampai ngorok-ngorok ya. Saking nyenyaknya. Ini berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu hari saudara-saudara ada seorang trader, pedagang dari Amerika masuk ke Massachusetts. Dia rupanya berdagang sama orang India. Nah, di sana saudara, pedagang itu saya kasih tahu dia seorang trader, seorang pedagang, Kapten Hunter namanya, 1612. Lama sekali, 1612. Jadi kalau dia berdagang sama orang Indian, tapi dia jahat. Itu orang dia bawa masuk ke kapalnya, lalu dipukul. Ketika dia pingsan, dibawa masuk, lalu dibawa ke Eropa, dijual jadi budak. Betul, 1612. Itu yang dilakukan dia. Adalah seorang pemuda yang juga punya niat baik. Dipikir ya namanya usaha bisnis ya, dia datang ke kapal itu, ketemu dengan Kapten Hunter, dihajar juga kepalanya, dia jatuh pingsan, dia bawa dan dia dijual ke Spanyol. Rupanya dia baru sadar kalau dia dimasukkan ke pasar budak. Di sana dia 3 tahun sampai tahun 1615. Lalu dia dibeli oleh seorang
Di situ dikatakan seorang rabi yang beli. Tapi orang rabi ini baik hati, dia memperlakukannya secara baik, dan dia ajar tentang iman Kristen. Lalu setelah 3 tahun dengan dia dibebaskan, dia pergi ke Inggris. Dari Spanyol dia pergi ke Inggris. Rencananya dia mau kembali ke tanah leluhurnya di Massachusetts di Amerika, India. Tapi rupanya nggak ada penerbangan, maksudnya nggak ada pelayaran. Akhirnya dia tinggal dalam sebuah keluarga 5 tahun lagi, dia harus menunggu di Inggris. Tibalah 10 tahun dia dalam masa-masa dia di luar kampungnya gitu ya, menjadi budak dan tinggal di negeri orang. 10 tahun kemudian akhirnya dia punya kesempatan datang kembali ke negeri kelahirannya. Dia kaget. 1620 dia kaget karena ketika dia masuk ke sukunya, semua orang di sukunya telah mati karena sebuah wabah yang kemungkinan diduga adalah smallpox, itu sejenis penyakit. Semua sukunya mati. Dia kaget, lalu dia pergi ke suku tetangga. Berbaurlah dia dengan suku tetangga itu, kira-kira demikian. Lalu saudara-saudara, di tahun yang sama ada serombongan orang-orang pelarian dari Eropa dengan sebuah kapal yang dikenal dengan Mayflower masuk ke daerah sana. Waktu masuk ke daerah sana musim sangat dingin dan ekstrim sekali. Waktu dia tinggal di sana, waktu mereka kapal merapat, dia kaget. Ada seorang pria yang bernama Quanto. Saya lupa ceritakan pria itu bernama Quanto. Dia kaget ketika dia turun di lingkungan Indian. Dia kaget ada seorang pria yang bisa berbahasa Inggris. Karena dia 10 tahun ada di luar. 3 tahun lebih di Spanyol dan 5 tahun lebih ada di Inggris. Dia bisa bercakap Inggris. Mereka kaget. Ada orang yang bisa bahasa Inggris begitu. Akhirnya waktu wabah penyakit juga menyerang, musim dingin begitu ekstrim, setengah dari imigran yang datang dari Eropa itu mati diceritakan. Quanto akhirnya mengasih unjuk sama mereka. Quanto lah orang yang memberitahu kepada mereka bagaimana bertahan di udara ekstrim. Dia yang ngajar bagaimana bercocok tanam jagung. Dia yang mengajar bagaimana bisa menangkap ikan dari sungai-sungai dan danau di sekitar sana. Akhirnya singkat cerita, orang-orang itu bisa survive karena Quanto membimbing mereka menghadapi situasi yang ekstrim. Ketika musim panen tiba di tahun itu, mereka mengajak para masyarakat penduduk setempat bersama Quanto dan orang-orang yang datang dari pelarian dari Eropa untuk datang untuk menaikkan syukur. Ada seorang pemimpin mereka yang pada akhirnya jadi gubernur di wilayah Massachusetts tahun 1620 itu. Dia katakan begini, bagi kami Quanto adalah instrumen khusus yang dikirim Allah untuk kebaikan kami, melampaui segala ekspektasi kami. Dia memberikan sesuatu yang tepat. Dia selalu ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Tuhan senantiasa memelihara umatnya. Inilah sejarah Thanksgiving. Ketika para pelarian dari Eropa dengan kapal mereka Mayflower dan sampai di sana, rupanya Tuhan pakai orang yang bernama Quanto yang dijadikan budak ke Eropa untuk memelihara imigran Amerika. Luar biasa. Tuhan siapkan orang untuk masalah-masalah kita. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Ini perlu kita syukuri saudara-saudara. Ini perlu kita syukuri. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Jangan takut akan hidupmu. Jangan takut akan persoalanmu, memang tidak mudah, tapi pasti Tuhan siapkan jalan keluarnya. Jangan cemas kalau kau berdoa sakitmu belum sembuh. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memelihara engkau. Pemeliharaannya sempurna. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan itu pasti digenapi. Inilah sejarahnya sehingga negeri ini merayakan Thanksgiving. Ketika Tuhan pakai seorang budak yang justru dianiaya, disakiti, namun Injil diterimanya dan dia menjadi saluran berkat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apapun pergumulanmu, ingat firman Tuhan. Syukuri pemeliharaan Tuhan tiap-tiap waktu. Jangan hitung berkat orang, saudara-saudara. Ya, tapi hitung berkatmu. Ada seorang bilang begini sama saya, Pak Gultom mah sudah banyak berkatnya. Ya sudahlah, saya nggak usah kasih. Nggak apa-apa, saya bilang.
gini kalau ada ulang tahun, Pak Gultom selamat ulang tahun ya. Iya. Pak Gultom, saya nggak usah kasih apa-apa ya kan, karena Pak Gultom banyak berkatnya. Amin, puji Tuhan. Dalam hati saya gondok juga. Bilang aja lu pelit. Berarti nggak? Doa aja. Amin, doa saja boleh juga sih, doa saja. Tasya sambil colek mamanya. Nggak apa-apa Tasya, ini kan sambil dicolek. Saudara-saudara, maksud saya begini. Orangnya nggak ada di sini loh, jangan pikir siapa ya enggak. Saya kan ada di mana-mana, saudara. Bukan saya ini ya di segala tempat, bukan. Makanya saya nggak cerita lah di mana ini orangnya dong, gitu. Jadi jangan hitung berkat orang, iya. Hitunglah berkatmu. Apa yang Tuhan beri, hitunglah itu dan syukuri itu. Iya. Kalau enggak, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Bilangnya, aduh, mau lihat Tante Vin, Tante Vin udah diberkati Tuhan, Pak Eno sudah diberkati Tuhan, nggak dapat apa-apa mereka jadi. Kan nggak begitu. Lihatlah berkatmu. Dan kalau kau merasa diberkati Tuhan, jadilah saluran berkat. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi hal yang kedua, apa yang perlu kita syukuri di bulan syukur ini? Ingatlah, syukurilah pemeliharaan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, itu karena pemeliharaannya Tuhan. Amin. Kau sehat sampai hari ini, itu karena pemeliharaannya Tuhan. Engkau kuat, engkau diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, itu pun karena pemeliharaannya Tuhan. Syukuri semua itu. Yang terakhir, apa yang kita syukuri, saudara-saudara, yang ketiga adalah syukurilah buat pelayanan yang Tuhan percayakan. Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Efesus 6 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya bacakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu bersyukur untuk hal ini. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Semua kita melayani Tuhan. Saya bersyukur jemaat Indonesian Living Bread Church juga diberikan semangat untuk melayani Tuhan. Syukuri akan hal ini. Minta hati yang rela. Ini Rasul Paulus mengatakan, minta hati yang rela. Engkau melakukannya bukan untuk manusia. Kalau saudara melakukan ini dan itu dalam pekerjaan Tuhan, engkau bukan lakukan untuk manusia. Engkau lakukan itu untuk Tuhan. Mintalah hati yang rela. Sebab kalau tidak ada hati yang rela, kita akan kacau, kita akan bersungut-sungut, kita akan marah ketika kita nggak dihargai. Kita mungkin akan marah kalau kita punya motivasi yang salah. Saya pikir kalau sudah pelayanan capek-capek dikasih apa gitu, rupanya nggak ada, misalkan, bisa marah. Iya. Udah berharap-harap lah nanti pulang bisa mampir lah beli kopi di Starbucks, boro-boro kopi istilahnya. Teh manis pun tidak ada misalkan. Saudara jadi marah. Ya serius ini penting. Mintalah hati yang rela, kata Rasul Paulus. Dan ini penting. Kalau engkau tidak punya hati yang rela, engkau tidak bisa melayani Tuhan. Mintalah hati yang rela. Tuhan beri aku hati yang rela. Seperti engkau yang mulia rela turun ke dalam dunia. Seperti engkau raja di atas segala raja yang maha mulia rela menjadi hamba. Minta seperti itu. Kita tidak pernah bisa seperti Tuhan memang. Tapi mintalah hati yang rela untuk melayani. Syukuri saudara-saudara pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu saya berpikir waktu mau pelayanan di Lancaster ini, saya bersyukur sama teman-teman, mereka mau melayani ya. Saya juga berterima kasih tentu buat jemaat yang tidak bisa hadir. Saya tahu saudara mendukung dan mendoakan. Saya menghargai mereka. Saya bilang sama mereka, terima kasih buat apa yang saudara buat. Ada sebagian dari mereka itu yang harus nggak kerja, dia call nggak pergi kerja, tentu kehilangan uang bukan? Dia harus bawa mobilnya, bensinnya cukup jauh. Saudara tahu di mana itu Lancaster? Nggak ada yang bayar mereka. Jadi saya bilang sama mereka, terima kasih. Tuhanlah yang membalaskan. Karena mereka berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah tugas kita sebenarnya. Jadi siapapun, saya pikir, ketika mengalami di kita ya jemaat yang mengalami kedukaan dan diberikan Tuhan izinkan kita melayani, lakukanlah dengan hati yang rela. Kalau dipikir-pikir, quote and unquote, kalau secara ekonomi ya kita rugi, betul kan?
saudara kehilangan jam kerja, saudara nggak dapat uang, pendetanya, gembalanya juga nggak ngasih apa-apa sama kalian, saudara kan keterlaluan ini gembala pikir. Iya, nggak dikasih apa-apa. Ya, tapi Anda lakukan itu, Tuhanlah yang membalas saudara. Minta hati yang rela. Sepertinya rugi, Pak. Kenapa mesti? Kan kita keluar uang. Inilah pelayanan. Inilah pelayanan. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya berakhir. Kita tidak tahu kapan waktunya kita tidak bisa melayani lagi. Alkitab bilang begini, Yohanes 9 ayat yang keempat, selagi hari siang bekerjalah, sebab akan tiba waktunya malam dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saudara, selagi saya bisa berdiri di sini, saya mau maksimal melayani Tuhan. Selagi saya masih bisa kuat ada di hadapan saudara, saya mau melayani saudara dengan maksimal. Demikian dengan para pelayan-pelayan yang lain, juga saudara-saudara yang melayani. Selagi hari siang, selagi ada kesempatan, sebab kita nggak tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Syukuri. Jadi saudara syukuri. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, kita bisa melakukan tugas-tugas pelayanan, kita syukuri. Malam itu angin sebenarnya sangat keras ya malam ketika kami datang Jumat malam. Angin begitu keras sampai kita keluar juga ngeri. Kita berdoa, doa saya ini juga sebagai masukan buat saya. Tuhan itu ingatkan sesuatu. Doa saya sederhana sebenarnya. Tuhan, saya minta anginnya diperkecil. Doa saya gitu. Artinya jangan kencang-kencang. Lalu jangan hujan. Tahu nggak apa yang Tuhan lakukan? Boro-boro angin, nggak ada. Teduh seperti ini, terang, dan acara itu berjalan begitu baik. Orang yang hadir begitu banyak, dan acara begitu smooth. Terima kasih buat doa-doa saudara. Saya cuma diingatkan sama Tuhan, kamu doamu terlalu kecil. Kamu bilang doa angin jangan kencang-kencang. Tuhan kasih nggak ada angin, jangan ada hujan. Nah, karena saya pikir jangan sampai hujan Tuhan kalau boleh. Tuhan nggak bikin hujan, mendung pun tidak ada. Betapa hebatnya Tuhan. Perakiran cuaca hujan, 3 hari berturut-turut. Tapi Tuhan itu baik. Terima kasih buat dukungan saudara. Selagi hari siang, upahmu pasti engkau peroleh. Karena kesempatan itu tidak akan datang banyak, saudara. Kita nggak tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Ketika Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara untuk beribadah dengan sungguh sama Tuhan. Ketika Tuhan masih beri kesempatan saudara untuk melayani apapun yang dipercayakan oleh gembala lewat tim yang dibentuk, lakukan, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, karena kita tidak tahu kapan malam akan tiba. Selagi siang, bekerjalah, minta hati yang rela sama Tuhan, supaya kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. 3 hal yang perlu kita syukuri di bulan syukur ini. Bersyukur buat keselamatanmu, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, dan bersyukur buat pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Main musik, Chris minta tolong. Pujian yang terakhir kita naikkan dulu. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, naikkan pujian ini. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini Ku ciptakan dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau yang Maha. Terima kasih. Ku tinggikan namamu selalu. Ya.
Dia Raja, Dia Tuhan yang layak disembah. Kalau engkau ada sampai hari ini, itu karena rahmat dan kemurahan Tuhan. Pagi ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau menghadapi kehidupanmu, persoalan-persoalan hidupmu, dan engkau rasa tidak berdaya, Tuhanlah pertolonganmu. Dia ajaib, bahkan Dia sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, sebab Dia perkasa. Mari datang kepada Tuhan, angkat imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau ingin didoakan secara pribadi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, jangan malu. Karena engkau sedang berperkara dengan Tuhanmu, dan Dia sanggup menolong engkau. Saya rindu berdoa buat saudara. Siapapun saudara, angkat tanganmu dengan rendah hati, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan berseru kepadamu. Mereka tidak berdaya, kami tidak mampu. Tuhan saja yang perkasa. Engkau tahu isi hati mereka. Karenanya hamba mendoakan tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan buka jalanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib, beri pertolonganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan rahmat-Mu. Tangan-tangan yang terangkat Engkau lawan, Engkau berkati dengan rahmat-Mu. Puji Tuhan, turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu. Yang terakhir, semua lidah akan mengaku. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku. Amin. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, dan kami akan menerima segala berkat yang Kau janjikan. Terpuji Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk.